Mari kita siapkan diri kita dengan penuh kekhusyuan. Kita akan ikuti zikir dan doa yang akan dipandu oleh Yang Muliakan Allah, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf. Beliau adalah pimpinan dari Majelis Az-Zikra Sentul, Jawa Barat. Ya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, zikir kita hari ini bukan hanya dihadiri oleh ayah, bunda, para asatidzah, sampai wali-walinya datang juga. Allah datangkan wali, mudah-mudahan beliau bisa menjalankan amanah sebagai wali kota. Insya Allah tadi kita diajak memakmurkan masjid, maka insya Allah mudah-mudahan Jakarta Utara ini makmur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda Haji Martius Hamra dan Ibunda Haja Muji Astuti, 4 tahun masjid ini. Pesan kami, nanti kalau ayah masuk surga, tolong ajak-ajak kita. Jangan lupa, bayangkan begitu banyak orang yang menikmati ibadah di masjid ini, sebanyak itu pahala buat orang yang membangunnya. Ya. Cuman bikin lubang tempat burung bertelur saja, itu insya Allah menjadikan istana di surga. Bagaimana dengan Masjid Al-Hamra ini dengan segala kegiatannya? Bapak Kiai Nur Sofa dan para kiai yang lain asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengurus DKM, az-zakirin waz-zakirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ada di masjid, insya Allah tenang. Kalau di luar mungkin kegaduhan masih ada, ya Pak Polisi. Di luar masih ada kegaduhan, tapi kalau di masjid tenang. Rata-rata di mana-mana tenang, betul. Kenapa tenang? Bisa pulas. Bener tadi, kalau ada masalah ke masjid aja. Insya Allah tenang, saking tenangnya. Dulu ada waktu zikir, orang terganggu dengan suara, maaf, yang ngorok lagi zikir. Orang lain zikir kok dia ngorok. Ditanya sama ustadznya, kenapa ngorok? 3 hari saya nggak bisa tidur. Teman saya bilang, kalau duduk di majlis zikir, insya Allah benar tenang. Jadi kalau ada yang tidur jangan bangun. Allahu Akbar. Ya. Kemudian insya Allah masjid kita nggak kayak dulu. Orang datang ke masjid bawa bawaan, sekarang tenang aja. Di masjid mustahil lapar. Apalagi datang ke Al-Hamra ini, insya Allah mustahil lapar. Tiap datang makan. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, fi kulli makan. Di setiap tempat memang begitu. Masjid bukan tempat sholat doang, masjid bukan tempat kita ngaji doang. Menentamkan hati, menaruh harapan masa depan, insya Allah menyehatkan. Coba lihat orang datang ke masjid, insya Allah sehat. Sehat insya Allah sehat kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berjalan kaki, yang naik motor, yang naik sepeda, yang naik mobil, paling enggak di sini naik tangga. Lantai 2 bolak-balik, alhamdulillah. Di antara sehatnya apa? Ngelihat wajah-wajah ahli surga. Kita kalau di luar melihat orang timbul masalah, lihat masalah, insya Allah di Al-Hamra selesaikan masalah tanpa masalah.
ngelihat wajah senang, ngelihat orang tua, ya Allah, dia sampai tua tetap istiqomah. Ngelihat anak-anak muda, ya Allah, dia masih muda, dia punya semangat, mudah-mudahan istiqomah sampai tuanya. Begitu kan tenang nih. Jadi saling menyemangati. Ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum kita berdoa dulu, saya ke Turki. Di Turki dikasih tahu. Itu katanya masjid-masjid dulu yang pertama biasanya ada ruang sebelah. Untuk apa? Orang kalau pergi kemana-mana nggak pusing nyari hotel. Kenapa? Datang aja ke masjid, insya Allah ada tempat selonjoran. Murah, jadi nggak nyusahin, bingung, tinggal datang ke masjid. Cuman kalau sekarang datang ke masjid dikunci, bagaimana mau tidur? Tapi di sini enggak ya, ada yang nunggu, insya Allah. Yang kedua kata beliau itu di sudut masjid biasanya dikasih ruang, tempat buat apa? Orang mau infak silahkan ke situ. Yang bawa makanan taruh makanan, yang bawa buahan taruh buahan, yang bawa duit taruh duit di situ. Siapa yang merasa perlu, yang membutuhkan, silahkan ambil. Dulu begitu, sekarang digituin, boros. Udah dirantai, rantainya lepas. Udah kotaknya pakai CCTV, masih ada yang berani juga. Allah Akbar. Itu orang pengen terkenal ya. Masuk CCTV karena nggak pernah masuk TV. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita berdayakan masjid kita. Ya, tempat ibadah membesarkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan lupa kepada Allah. Dan Allah ingatkan kok. Gak selamanya di masjid. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang pengen sukses, yang pengen bahagia, yang pengen apa namanya berjaya, kemana? Ke masjid, sholat, dan jangan lupa kepada Allah. Jangan cuma di masjid dia ingat Allah, di luar masjid dia lupa Allah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahun politik nih, banyak yang ke masjid. Sampai foto-fotonya ke masjid. Banyak baliho di mana-mana. Ini tahun politik, orang pada demen sama ayat kursi. Taruh udah jadi, kursi-kursinya dia lupa. Artinya apa? Zikrullah. Zikrullah itu bukan sekedar subhanallah, bukan sekedar sebutan. Zikrullah itu bukan cuma di masjid tempatnya. Maka dulu murabbi kita Al-Maghfurlah Ki Haji Muhammad Arifin Ilham ingatkan, jadikan semua tempat menjadi tempat berzikir kita. Di masjid kita berzikir, ruang kerja kita jadi musola, jadi hamparan sajadah, terus mengingat Allah. Mau tanda tangan bismillah, ingat Allah. Ketika kita ada kesulitan bersama dengan Allah. Kami pernah ikut kajian ekonomi Islam, seorang bankir internasional di Jakarta cerita beliau, saya setiap ada akan memutuskan kebijakan, akan mengambil keputusan, saya ambil Al-Quran dulu. Saya mulai buka dari lembar yang mana, saya mulai dari juz yang mana, saya mulai dari ayat yang mana. Setiap kali saya baca Al-Quran, saya mendapatkan inspirasi, saya mendapatkan ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, keputusan apa yang saya ambil. Kembali kepada Al-Quran, ikut petunjuk Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan makin makmur Masjid Al-Hamra ini. Kalau tadi disampaikan, mari kita tingkatkan, nanti bisa tambah tingkatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi Ayahanda Matius, nanti kalau ayah sama bunda sudah ada di surga, cari-cari kita. Cari-cari aja
sholat jamaah semuanya. Beruntung orang yang membangun masjid, beruntung orang yang memakmurkan masjid, beruntung orang yang berada di masjid, beruntung orang yang tidak meninggalkan Allah, beruntung orang yang terus bersama dengan Allah, beruntung orang yang hidupnya dia fokus kemana, dia pasti akan kembali kepada Allah. Kita punya jabatan, berapa lama jabatan kita sandang? Kita punya popularitas seberapa tinggi sih menjulangnya? Kita punya harta, nanti kalau sudah meninggal, harta yang diinfakkan di jalan Allah itulah yang akan menjadi harta kita sesungguhnya. Dan terakhir, saudara dan kawan-kawan kita inilah yang insya Allah akan bisa menolong kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim diceritakan ada orang yang udah dicuci di neraka. Udah selesai dia dicuci di neraka, mau dipindahkan ke surga. Dia merengek kepada Allah, ya Allah, di neraka sana masih ada kawan-kawan saya. Ya Allah, dan dia bersaksi, ya Allah, kami ini kunna nusolli ma'an, kami pernah salat bersama, nasumu, kami juga pernah puasa bersama, wa nahuju, kami juga pernah haji bersama. Akhirnya Allah pun dengan kasih sayangnya, dah kalau gitu kamu lihat mana orang-orang yang kamu kenal, keluarkan mereka dari neraka, ajak masuk ke dalam surga. Akhrijuhum, keluarkan mereka. Akhirnya orang ini ke neraka, lihat temannya, ayo keluar, ayo, semua diajak dengan izin Allah. Akhirnya teman-temannya pun masuk ke dalam surga. Syafaat dari sahabat untuk sahabatnya. Maka insya Allah kita yang ada di Al-Hamra ini kelak saling bersaksi. Kita pernah sholat di sini. Kita pernah menyimak bacaan Al-Quran di sini. Kita berzikir di sini. Kita berdoa di sini. Insya Allah semua nanti Allah kumpulkan dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sesaat sejenak kita berzikir, berdoa kepada Allah. Insya Allah keberkahan untuk kita semuanya.